Halo, masih bersama saya Asmara yang ada ciptonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Kalau kita ingin tahu tingkat kedekatan seseorang dengan Allah, di antaranya doa. Semakin dekat dengan Allah, semakin yakin kepada Allah, pasti semakin sering berdoa, makin banyak berdoa, makin sungguh-sungguh berdoa, dan makin istiqomah dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, kebenaran hanya milik Allah. Kita semua juga ciptaan Allah. Kita milik Allah. Allah yang membolak-balik setiap hati. Allah yang maha tahu kebenaran yang Dia ciptakan, dan hanya dengan kekuasaan Allah kita bisa memahaminya. Jadi walaupun kita bermajelis taklim seperti ini, kalau Allah tidak menolong, tidak ada apa-apanya. Saya berbicara kalau tidak ditolong oleh Allah, bisa salah niat, bisa salah ucap, bisa juga bicaranya benar tapi saya tidak dapat taufik mengamalkannya juga. Kalaupun saya berbicara hal yang dapat saya sampaikan, itu masuk ke dalam pikiran, hati sahabat semua, pasti hanya dengan kekuasaan Allah. Maaf ya, saya tidak tahu bagaimana memasukkan ilmu ke dalam pikiran. Saya juga tidak berdaya sama sekali membolak-balik hati siapapun. Maka mutlak pertemuan ini hanya bermanfaat kalau Allah menolong kita. Dan gerbang pertolongan Allah itu di antara yang penting adalah doa. Kalau kita ingin tahu tingkat kedekatan seseorang dengan Allah, di antaranya doa. Semakin dekat dengan Allah, semakin yakin kepada Allah, pasti semakin sering berdoa, makin banyak berdoa, makin sungguh-sungguh berdoa, dan makin istiqomah dalam doa. Mengapa? Karena tahu bahwa segalanya itu tergantung kepada pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi sebelum apa-apa doalah, karena apa-apa bisa jadi apa-apa pasti dengan izin Allah. Rekan-rekan, hadis yang ayat yang kita baca masih ayat yang lalu, surat Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila sa'alaka 'ibadi, hamba-hambaku bertanya kepada Nabi Muhammad ini ya, tentang aku, ujibu da'wat anni fa inni qarib, katakan aku adalah dekat. Jadi dekatnya Allah dengan kita beda dengan
dekatnya saya dengan teman-teman. Kalau dekatnya kita itu dengan jarak. Tapi Allah Subhanahu wa taala beda. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi dekatnya dengan Allah bukan masalah ukuran jarak. Walaupun sekarang dengan teknologi dekat itu sudah berubah lagi. Dulu belum ada teknologi, jarak itu masih sangat menentukan. Sekarang dengan teknologi, maaf, yang menyimak lewat Zoom, lewat Facebook, YouTube dan sebagainya, itu jauh-jauh tapi terasa dekat. Teknologi saja sudah membuat kedekatan itu berubah. Allah laisa kamitslihi syai'un. Tapi prinsipnya dekat itu membuat kita ini tidak perlu perantara, karena Allah mengetahui persis segala-galanya. Setiap ucapan, setiap pikiran, setiap isi hati, bisikan pelan, keras, lembut, nah Allah pasti mendengar. Oleh karena itu sangat beruntung bagi orang yang merasa Allah itu maha dekat. Karena menurut Imam Ibnu Athaillah, ciri dekatnya seorang hamba dengan Allah adalah dia merasa yakin Allah maha dekat. Kalau dia yakin Allah maha dekat, maka dia akan sangat mengandalkan Allah. Misal ini suami istri dekat, tapi dia yakin Allah maha dekat. Sebelum berbicara ke istri, lebih suka bicara dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, agar perkataannya ke istri, perkataan yang dibimbing Allah, agar istri pun memahaminya dibimbing oleh Allah. Menasehati anak, ini membangunkan anak, suruh sholat. Kalau dia yakin Allah maha dekat, dia lebih suka mengandalkan Allah. Karena anak ciptaan Allah, anak milik Allah, anak dalam genggaman Allah setiap saat, anak dibulak-balik hatinya oleh Allah. Dia minta tolong kepada Allah, dan tangan megang anak, mengusap anak, mendoakan anak, membangunkan dengan cara yang baik. Minta tolong supaya bicaranya baik, dan minta tolong supaya anak bisa nuruti dengan baik. Itu mengandalkan Allah. Jauh lebih hebat, lebih dahsyat dengan doa sebetulnya dibanding dengan nasihat. Nasihat kan lebih banyak mengandalkan diri. Maaf ya, nasihat ke anak, boro-boro nasihatin anak, ke diri sendiri aja nggak mempan ya. Halo. Panas ini ya, udaranya aja. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, nggak apa-apa. Rezekinya. Atau cuma saya kepanasan? Karena semuanya sabar ya. Terima kasih Pak. Masalahnya nyalakan. Padahal di Madinah kemarin 48 derajat, tidak terlalu mengeluh walaupun kerasa. Tapi karena di sini bukan di Madinah, jadi segala kerasa. Lanjut. Jadi Allah maha dekat, dan orang-orang yang para kekasih Allah Subhanahu wa taala ya, muhsinin an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Jadi dia orang yang imannya sudah tingkat ihsan, ini yang paling top di antara manusia, adalah yang beribadah kepada Allah seakan melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, karena orang tidak bisa melihat Allah, tapi hatinya hakul yakin Allah melihat dirinya. Ini seperti sekarang ini ya, bagi orang-orang yang derajat keimanannya tinggi, itu benar-benar selalu merasa ditatap oleh Allah.
setiap saat. Orang sekarang ada CCTV aja berubah kelakuannya. Mau maling juga lihat dulu dari CCTV ya. Pas ada CCTV jadi begitu. Oh iya, coba di YouTube ya, yang sedang nyuri di pasar, udah ada CCTV, langsung dia balikin. Hanya CCTV. Di lift juga, lihat ada CCTV, langsung soleh ya. Hanya CCTV. Nah, orang yang sudah hakul yakin Allah Maha melihat, Allah Maha dekat, Allah Maha menyaksikan, terus di mana kita berbuat maksiat? Gak bisa. Jadi kalau orang berbuat maksiat pasti tidak ingat ke Allah, atau ingat tapi tidak yakin. Kalau yakin Allah Maha melihat, tidak ada tempat. Misal kita buka HP, kan ada yang solehnya berubah-ubah ya, di depan orang soleh tapi sembunyi beda lagi. Buka HP-nya tuh, waduh, yang dan dia lihat kiri kanan, padahal malaikat ikut lihat hadirin. Dan jejak digitalnya ada sampai di akhirat nanti apa yang dilihat itu. Walaupun handphonenya sudah musnah, tidak ada yang musnah catatannya di sisi Allah. Makanya orang-orang yang merasa dilihat Allah, lihat tayangan apapun berat, karena tahu ini malaikat ikut lihat, Allah menyaksikan dan akan bersaksi. HP juga mata. Bapak bisa bayangkan betapa beruntungnya orang yang yakin ke Allah. Nah, efeknya adalah di dalam doa. Orang yang doa itu betul-betul mengandalkan Allah, karena seperti doanya, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Oh, ya Allah kabulkan, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Baru saja dapat viral tayangan yang di Raudhah berdoa, sudah dapat belum? Ada seorang di Raudhah yang saya merasa beliau orangnya ikhlas gitu. Beliau sengaja merekam sedikit saja, hanya sebagai syukur kepada Allah, sebagai pengingat dirinya. Beliau bersyukur bisa di Raudhah, di samping makam Rasulullah ya, ada antara kamar dengan mimbar. Dan ketika di sana beliau doa, ya Allah, izinkan saya sholat di sini sampai sholat maghrib. Tapi aturan yang terbaru kan tidak bisa begitu. Aturan yang terbaru di Raudhah sekarang tuh harus daftar aplikasi sehingga kita dapat jadwalnya. Nggak seperti dulu bisa antri, enggak sekarang. Atau dengan grup itu juga ada jadwalnya dan di waktu. Paling sholat sunnah 2 rakaat, 2 rakaat sudah harus keluar lagi. Satu grup keluar begitu. Nah, beliau sama sesudah doa ingin berada di Raudhah, kemudian suruh keluar karena memang sudah selesai waktunya. Beliau keluar, tiba-tiba askar yang bagian nyuruh keluar itu bertanya ke seorang karyawan di sana, itu dari mana? Coba panggil. Saudara harus sholat di sini sampai maghrib. Masya Allah, satu-satunya kekecualian. Sekarang apa yang luput dari pendengaran Allah? Allah mendengar pasti. Innaka antas samiul alim. Allah mendengar jeritan hatinya. Allah juga mengetahui kecintaannya kepada Rasulullah, meyakini keberkahannya Raudhah ini. Kan tidak semua orang yang ke Raudhah yakin, tidak semua yang ke Raudhah cinta kepada Rasulullah, tidak semua yang ke sana benar-benar berharap jamuan di sana ya. Tingkatan orang macam-macam dan Allah mengetahui persis. Wallahu a'lam bagaimana hati hambanya. Minta, dan Allah yang Maha mendengar mudah saja membolak-balik hati askar ini, karena askar ini juga makhluk ciptaan Allah, milik Allah, dihidupkan oleh Allah, dicukupi oleh Allah,
dibulak-balik hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu enaknya yang yakin ke Allah. Maka mari kita nikmati doa ini sebagai andalan kita, ya. Mau pergi, kita benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi di jalan. Sombong sekali kalau kita tidak berlindung ke Allah. Kita tidak tahu, maaf ya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dari sini sampai pulang. Alhamdulillah. Jadi terasa juga nggak asa gelap gitu ya. Tapi ya begitu, segalanya ada waktunya dan panitia ada sanksinya. Kalau nggak apa-apa, ngirit ya. Lanjut. Jadi apa yang paling penting dari pertemuan ini, kita harus hakul yakin bahwa segala-galanya itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya, dan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah sepenuhnya. Ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah setiap saat, tidak ada yang luput satupun juga. Dan Allah berkehendak apapun, dan kalau Allah berkehendak tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau sudah hakul yakin begini, Masya Allah. Gimana kalau saya sudah doa tapi belum dikabulkan? Oh, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah berdoa dengan prosedur yang benar, sungguh-sungguh pakai adab-adab yang benar. Di antaranya kalau doa itu ya bersolawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina. Benar-benar sholawat kepada Rasul. Puji Allah. Karena memuji Allah bagian dari doa. Afdhalud doa, alhamdulillah. Doa yang paling afdal itu alhamdulillah. Jadi kalau alhamdulillah itu sudah bagian doa yang paling afdal. Apalagi tambah dengan Ismul Azam, Asmaul Husna, yang merupakan nama-nama Allah yang agung. Contoh, Ya Arhamar Rahimin, itu Ismul Azam. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ismul Azam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu diantaranya banyak nama-nama Allah yang maha agung kita baca dan yakin. Ya, contoh kita dalam Fatihah saja, Hamdalah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, baru sesudah iya karena berdua ya karena saya baru ihdinas siratal mustaqim. Ayo, Tuhan, kalau belum sanggup pakai bahasa Arab karena masih terbatas, masih belajar, Duhai Allah yang maha mendengar, yang maha perkasa, pemilik penguasa langit bumi yang maha hebat, yang maha mendengar, yang maha baik, yang tidak pernah mengecewakan para peminta, yang tahu persis keadaan hamba-Mu ini. Tumpahkan itu, ya. Allah pasti mendengarkan setiap kata-kata. Mau pakai bahasa apapun. Memang yang paling utama pakai bahasa Al-Quran. Tapi kalau masih belajar, tumpahkan saja. Duhai yang maha menyaksikan, yang maha tahu segala masalah yang sedang menghimpit, yang tahu persis ya Allah betapa sesatnya hati ini, betapa pedihnya. Engkau mengetahui persis keadaan diri hamba, Engkau tahu persis harapan hamba. Oh ya Allah, hanya Engkau, hanya Engkau. Bulat tidak ada siapa-siapa. Ana inda dhanni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi jangan, ya Allah kalau memungkinkan tolonglah, jangan begitu, minta saja. Perkara dikabul atau tidak, bentuknya, waktunya, itu biarlah yang maha tahu yang mengatur. Kita sudah puas dengan ud'uni astajib lakum, atau wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan
Aku mengabulkan permintaan apabila berdoa kepadaku. Ini sudah cukup bagi kita itu. Sudah cukup bahwa Allah sudah mendengarkan, janji mengabulkan, dan kita tidak usah ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa itu sudah rezeki dan kita memang di sana tempatnya. Berbaik sangka, berdoa dengan sungguh-sungguh dan yakin, dan sudah Allah sudah tahu kapan waktu terbaik, bentuk terbaik pengabulan doanya. Kalaupun tidak sekarang, pasti kita didengar oleh Allah. Mungkin diberikan bentuk lain, menggugurkan dosa, atau mungkin Allah memodifikasi dengan sesuatu yang lebih baik. Jangan mengatakan saya sudah berdoa tapi belum dikabul. Jangan berkata begitu, so tahu. Padahal kita bisa berdoa juga karunia Allah. Banyak yang tidak bisa doa, hadirin. Benar? Banyak yang tidak bisa doa. Ini serius. Banyak yang tidak bisa doa, banyak yang tidak berdoa. Doa itu bagian nikmat dari Allah. Ciri-ciri Allah mau memberi, ya kita diberi kemampuan berdoa. Ayo andalkan Allah dalam segala keadaan. Mau apa saja, mau tidur. Siapa yang bisa membuat kita tidur? Berapa banyak yang makan obat tidur dan tidak tidur-tidur, malah jadi tegang. Ini obatnya nggak mempan ini. Dimakan lagi, makan lagi, tidurlah selama-lamanya. Hati-hati, doa dulu. Bukan tidak boleh makan obat itu, silakan saja. Tapi hakul yakin tidur ini dengan izin Allah. Bagi yang belum bisa tidur ya, sesudah Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Fanas, Al-Falaq dan An-Nas, tiupkan, usapkan ke tubuh. Kalau mau pakai olah nafas sedikit, yang 478, sudah tahu 478? Yang 478 gitu. Tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, hembuskan 8 detik, sambil zikir. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Coba, saya sudah begitu tapi belum tidur juga, ya nggak apa-apa, terus aja gitu. Capek, apa-apa udah capek, udah belum nafasnya. Yang capek itu nggak dikeluarin lagi, Pak. Kalaupun begitu, gak usah mikir tidur tidak tidur. Apa yang dilakukan? Zikir saja. Kita tidak usah nanti kalau saya tidak tidur, nanti badan saya jadi gak enak, besok kerjaan gak benar. Allah lebih tahu daripada yang kita pikirkan. Kalau kita tidak tidur, apa yang terjadi? Allah Maha tahu. Apa jadi yang paling penting? Zikir saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak usah lihat jam, mungkin tegang. Yang 12. Katakan begini saja, ya Rob, tidur tidak tidur ada dalam genggamanmu. Saya doa bismika Allahumma bismika amun. Sudah doa. Yang penting saya bisa ingat kepadamu setiap saat. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah memperhatikan kita lagi doa. Allah memperhatikan kita lagi nafas ya. Allah tahu kalau kita tidur apa yang bakal terjadi pada tubuh kita. Besok babak belur, sakit-sakit di mana, Allah pasti lebih tahu dari kita. Penting zikir saja. Lihat, saya sudah begitu belum tidur juga, ulangi. Allah udah maha tahu apa yang terbaik, tidak dikecewakan. Gimana nih anak saya nggak nurut, udah terus saja doa. Nurut itu tidak harus selalu sekarang kita ngomong diturut, tidak mesti. Tapi Allah sudah mencatat doa kita, tobat kita. Ada waktu yang paling pas. Ada yang belum tertembus mungkin dosa kita. Ya,
fokus saja kita doa, minta ampun ke Allah, doakan yang terbaik. Saya sudah baik kepada dia, dia masih ketus ke saya, udah terus saja baik. Dan nggak akan disia-siakan oleh Allah kebaikan kita. Dan tidak berarti gagal kebaikan kita, walaupun hasilnya belum cocok dengan keinginan. Halo? Jelas. Kepada yang masih dalam penantian, nanti apa coba? Jodohnya bukan gitu maksud saya, nanti makan siang. Tapi ya sudah, nggak apa-apa yang nanti jodoh. Kenapa terlambat? Nggak ada yang terlambat. Masa Allah masih sesuatu terlambat? Yang terlambat itu kita ke Allahnya, gitu. Jangan kenapa pertolongan Allah terlambat? Salah, bukan itu. Kenapa saya terlambat ke Allahnya? Sholat lambat, zikir lambat, taubat lambat, bayar zakat lambat, sedekah lambat, itu harusnya. Ya. Sekarang mau belajar ke sini, doa dulu katanya. Ya Allah, kalau mau ya, tapi nggak usah sedetail ini. Ya Allah, Engkau kan tahu siapa si Hakim. Nggak usah ngomong gitu lah, Kau tahu persis Hakim itu apa ilmunya, bagaimana kelakuannya, apa yang tersembunyi di hatinya. Kalau pertemuan ini manfaat, mudahkan kami bisa belajar, dan tolong bimbing yang bicara itu ya Allah, supaya tidak salah bicara, tidak salah niat, dan supaya bisa mengamalkan apa yang disampaikan. Wah, saya berterima kasih sekali kalau tiap jamaah doa seperti itu. Kalau toh ternyata perkataan saya hanya akan menyesatkan dan merugikan, semoga enggak usah ada pertemuan seperti ini. Mendingan batal saja. Saudara aman, saya aman. Betul? Doa. Wah, senang sekali harusnya. Doa terus. Dan bukan hanya untuk diri, ingat ke orang tua. Tidak usah nunggu selesai sholat mau doa ke orang tua. Kalau orang tua ngurus kita tidak hanya sesudah sholat, betul? Orang tua ngurus kita setiap saat. Masa kita membalasnya hanya waktu habis sholat saja? Harusnya ingat ke orang tua. Lihat ada ibu-ibu mangku anak kecil. Dulu saya kecil dipangku oleh ibu. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lihat ada bapak-bapak sedang jualan. Ayah saya dulu mencari nafkah buat saya. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah, hadirin. Doa seperti sekarang ini ya, ada titik-titik, nembak titik-titik, yang matinya titik-titik. Daripada banyak ngomong, ini banyak doa, betul tidak? Ya Allah, bukakan titik-titik itu apa? Bagaimana? Oh, ini serius hadirin. Mending doa, mau komentar juga kita nggak tahu, jadi sotoy, ya kan? Harusnya itu begini loh. Yang ketembak aja, ya. Itu pusatnya blok, itu bukan blok. Banyak yang jadi sok tahu, seperti dia yang ketembak. Udah mending doa, ya Allah, Engkau tahu persis apa yang terjadi, ya kan? Ada yang tersembunyi tidak bagi Allah? Jawab hadirin. Semua berita yang ada, yang terpenting itu nambah yakin ke Allah. Itu yang paling penting. Kalau Allah mau menghendaki terjadi. Ini kan berat sekali ujian bagi institusi tersebut, ya. Apalagi di divisinya yang paling benteng terakhirnya. Qadarullah terjadi ini. Apa hikmahnya? Pasti ada hikmah. Bukakan ya Allah. Engkau maha melihat apapun yang terjadi. Fakta apapun Engkau yang membuka. Kalau Allah buka, pasti kebuka. Nggak ada yang tersembunyi. Mending doa daripada berasumsi dan terus-terusan dilihat, dibaca, dan sama aja beritanya itu aja, dia iklan aja yang banyak. Kok tahu? Kan saya juga
Makanya menjiwai. Tapi lama-lamanya sudah satu nambah ilmu, yang kedua wa'amilu sholihat, nambah amal soleh bagi kita, doa diantaranya, tiga watawasau bil haq, saling berwasiat dalam kebenaran, yang keempat tawasau bis sabr. Insya Allah kita jadi untung. Doa, 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 dan jangan pelit doa itu ke siapa aja. Misalkan di jalan ada yang sedang jual atau polisi lalu lintas di jalan, kasihan itu, susah tempat sholatnya, ya kan? Waktu sholat lagi ngatur macet, kenapa kita nggak doakan? Ya Allah, berikan hidayah taufikmu agar capeknya jadi amal soleh, tuntun agar bisa tetap sholat dalam situasi sulit. Nggak ada hubungan kekeluargaan, kita bukan keluarga besar polisi, ya. Kita tidak ada urusan dengan tilang menilang, keluar atau karena ditilang jadi nggak mau doa, jangan. Sepanjang hayat kita ditilang karena kita yang salah, ya. Kenapa jadi pelit ke doa? Doa, doa. Lihat artis ini di TV misal, ya. Doa, ya Allah, beri taufik ya Rabb supaya pakaiannya cukup, gitu. Lebar, ya. Nggak rugi, pasti didengar kok oleh Allah. Berapa banyak artis yang dulu pakaiannya sangat terbatas dan sekarang ikut dalam dakwah. Mungkin doa. Yang mau mikir, ya kalau kita nggak bisa sedekah dengan banyak uang, banyak doa, pasti didengar oleh Allah. Jadi ada yang menarik dalam hidup ini, yaitu mendoakan orang lain dan diam-diam. Karena pada saat yang sama malaikat akan mengaminkan doa kita, dan bagimu juga. Jadi kalau kita doa rahasia ke orang lain, malaikat mengaminkan dan malaikat mendoakan yang sama kepada kita. Bahkan ada ulama yang kalau sakit itu memperbanyak doa kesembuhan bagi yang sakit. Kenapa? Karena saat yang sama selain amin minta dikabulkan kepada yang sakit, malaikat juga mendoakan kesembuhan bagi kita. Oh, tidak apa-apa, ini bukan sesuatu yang salah. Makanya belum dapat jodoh juga gitu, doakan temennya, teman saya doa, ternyata terkabul. Hah? Saya kok belum juga? Jangan emosi. Gara-gara doa saya dia jadi nikah, jadi tim ini tinggal 3, tinggal saya belum. Tenang, Allah Maha tahu waktu yang terbaik. Yang dililit hutang juga begitu. Doakan teman-teman yang korban pinjol sama-sama. Doa, hadirin, ini serius ya. Kalau kita senang doa rahasia kepada orang lain banyak dan tidak diketahui, ini bagian nikmat besar karena kita bisa beramal soleh dengan cara yang lebih ikhlas, dan Allah tidak menyia-nyiakan doa ini, akan kembali kepada kita. Jadi kalau kita menyimak, mendengar berita apapun, kiri, kanan, tetangga, atasan, keluarkan doa. Tuh, tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis begini. Ini dari hadis ini pernah dibaca berkali-kali. Kami dahulu pernah berjalan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang bertakbir dengan suara keras. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ibdi'u ala anfusikum, kasihanilah diri-diri kalian. Innakum laisa tad'una as-summa wala ghaiban." Kalian tidak meminta kepada yang tidak mendengar, yang tuli ataupun yang gaib, dan yang tidak ada. Sesungguhnya innakum laisa tad'una as-summa wal ghaiban, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian menyeru kepada Zat Allah yang Maha mendengar, Maha dekat, sami'an qariban,
wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sepulang dari tempat ini terus, karena doa itu bagian dari zikrullah, dan doa itu huwal ibadah. Walaupun ada hadis dohif, doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah, tapi benar semuanya ini doa itu bagian penting. Kalau zikir bagus, tapi kalau doa itu pakai yakin. Doa harus kita berbanyak, akan banyak sekali manfaat bagi diri kita, bagi yang lain. Segala-galanya pakai doa dulu. Ya, setuju? Hadirin sekalian, nikmati ya. Nanti bulan depan silakan cerita bagaimana tenangnya hidup dengan doa. Termasuk itu yang tadi saya katakan. Kalau dengan yang terdekat dengan kita, misalkan bagi yang berumah tangga, ingin apa-apa dari pasangannya, minta dulu kepada yang menggenggam pasangan. Kalau kita minta ke pasangan dan tidak dikasih, sakit hati. Minta ke Allah, nggak dikasih oleh pasangan, kenapa nggak dikasih oleh Allah? Jelas hadirin sekalian, minta apa aja yang memang menjadi haknya. Ya Allah, saya minta roti, misalkan, minta makan, minta minum, minta apa? Ke Allah dulu, Bu, saya lapar, saya juga lagi sahur, lagi aja belum rezeki saya. Nah begitulah hadirin sekalian. Tapi ini asyik sekali, akan sangat berbeda kehidupan kita ketika kita mengandalkan Allah dalam segala hal, nggak tergantung lagi ke makhluk, jarang tersinggung, jarang terluka, jarang kecewa, karena kita tahu Allah yang membolak-balik hati, dibanding dengan bicara ke makhluk, berharap ke makhluk, tapi tidak minta kepada penguasa makhluk. Kecewa di sini, jengkel, marah, tidak bahagia. Mintalah ke Allah dulu dalam segala hal yang baik, dan sempurnakanlah ikhtiarnya ya. Terima kasih, itu saja karena sudah jam 1 lewat. Bapak Ibu yang baik, saya mohon maaf. Udah cukup, aku sebentar dengar ya. Yang lama itu sampai besok. Ini penting ya. Ceramah itu bukan perkara lama dan sebentarnya, perkara Allah ridho atau tidak. Ada yang cuma sepatah kata Allah ridho berubah kita. Ada yang sampai dowe ceramahnya, nggak ngepek-ngepek. Allah nggak menolong. Nah mudah-mudahan sebentar, tapi diridhoi Allah. Jangan maksa. Jam 1 nih hadirin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan masjid kita segera selesai tarawangannya. Ya, Insya Allah mudah-mudahan ada takdir kita ke depan bisa berkumpul lagi. Mari kita bersedekah sambil membaca Al-Quran ya. Semoga sedekah ini menolak bala, meningkatkan ampunan Allah kepada kita, dan kita diberikan oleh Allah kelapangan nikmat lainnya untuk beramal soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd, la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak,
Ya Hannan Ya Mannan badi'us samawati wal ardi jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ya karim, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Mujib, ya Karim, ya Qarib, jadikan saat ini saat ijabah doa. Ya Allah, Engkau lah yang menggenggam diri kami. Engkau maha mendengar, Engkau maha baik, Engkau tidak pernah mengecewakan hamba-hamba-Mu. Taqabbal minna ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab bagi kami. Doa kami munajatkan ya Allah, ijabah doa hamba-Mu ini ya Rahman Rahimin. Amin. Hadirin doalah masing-masing. Amin ya Allah. Doalah hadirin. Allah maha dekat, maha mendengar. Allah malu jika hambanya menengadahkan tangan munajat dan dikecewakan. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum taqabbal minna. Amin ya Allah, kabulkan ya Rabb ya Mujib. Ya Allah ya Sami ya Basir ya Syarif ya Qadir ya Dzal Jalali wal Ikram. Kabulkan ya Allah doa kami ya Allah. Wahai yang tidak pernah mengecewakan para pengarang, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Taqabbal minna ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah ya Allah. Ya Allah, kabulkan harapan-harapan. Berikan kesehatan yang sedang sakit ya Allah. Berikan kecukupan yang kekurangan. Berikan keluarga sakinah, keturunan yang soleh, solehah ya Allah. Berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya. Pekerjaan yang halal barokah ya Allah. Lindungi dari fitnah, dari bala, dari musibah ya Allah. Bimbing ya Allah para pemimpin negeri ini. Jadikan pemimpin yang adil, yang amanah, yang jujur, yang dapat membimbing umat istiqomah di jalan-Mu. Ya Allah, tampakkan yang hak itu nyata haknya ya Allah. Tampakkan yang batil itu nyata kebatilannya. Berikan kemampuan kami menjauhi kebatilan dan memperbaikinya. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah, umrah haji yang mabrur mabrurah. Jadikan istiqomah, jadikan husnul khotimah, jadikan ahlul jannah. Taqabbal minna ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.